Gue masih heran, kenapa setiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, kegantengan gue makin bertambah. Bahkan, alasan dari tubuh gue mengakui dirinya sendiri karena disebut organ, orang ganteng. Nah heran sih, karena kegantengan gue berkembang setiap detik berevolusi seperti maharaga. Gimanapun keadaannya, kegantengan gue semakin bertambah, entah itu musim dingin atau musim panas. Pas musim dingin, kegantengan gue menyesuaikan diri dengan sifat gue yang dinginnya minta ampun. Pas musim panas, kegantengan gue menyesuaikan dengan tubuh yang hot yang selebel gaming. Pernah kejadian cewek-cewek ngeliat gue pas musim panas, mereka berteriak-teriak nggak jelas dan bilang, lihat tuh cowok benar-benar perpaduan antara Marlon sama Jeffrey Nicole. Gue bilang, halah Marlon sama Jeffrey, kegantengannya nggak berkembang kayak kegantengan gue. Jadi gue biarin aja mereka bilang begitu. Karena kegantengan gue gak bisa disetarain sama cowok di era sekarang. Gue masih heran kenapa orang-orang bilang gue yakin banget. Padahal pas gue lagi sekolah, pada saat jam pelajaran olahraga penjas, gue tanpa sadar diberikan tepuk tangan oleh guru. Dan cewek-cewek pun berteriak dengan histeris. Cewek-cewek itu bilang, ih si ganteng lagi olahraga keren banget sih. Cowok-cowok yang tahu bahwa mereka tertutupi dengan kegantengan gue, mereka sengaja memberikan tempat untuk menunjukkan kebolehan gue pas olahraga. Cewek-cewek pun semakin berteriak, gue cuma senyum tipis dan bilang, yare yare. Mereka semua ini merepotkan banget karena ngasih gue panggung buat unjuk gigi. Tapi gue terdiam karena ada yang bilang gue mirip Leonardo DiCaprio. Heran banget padahal pas ngaca di WC kamar mandi, ganteng gue melebihi apa yang mereka sebutkan. Pernah pas lagi belajar di bangku paling belakang, santai sambil selonjoran, tiba-tiba ketua kelas maju ke depan buat bagi-bagi soal yang harus kita kerjain. Ya udah, kita semua ngerjain tuh soal dengan serius atau pura-pura serius. Setelah selesai, kita ngobrol nomor jawaban, terus dikoreksi bareng-bareng. Waktu hasilnya diumumin, rata-rata nilai teman-teman gue tuh tinggi, sekitar 80,6. Ketua kelas malah dapat nilai sempurna, 100. Dan langsung dapat pujian dari guru. Tapi pas giliran nilai gue disebut, 50,5, kelas langsung pecah ketawa. Mereka pada ngakak, meledek gue seakan-akan gue paling bego di ruangan itu. Gue cuma bisa senyum tipis sambil ikutan ketawa. Dalam hati gue mikir, mereka gak tahu siapa gue sebenarnya. Gue bukan murid biasa. Gue adalah mantan penghuni White Room. Tadi pagi gue nyaris telat gara-gara ketiduran. Padahal alarm udah gue set 5 kali. Semuanya gue matiin dalam keadaan setengah sadar. Bangun-bangun langsung panik, mandi ala kadarnya. Air kecil hati besar. Langsung naik ojol, di jalan macetnya kayak ujian kesabaran. Saking lamanya, gue sempet tidur sebentar di jok belakang. Sampai kantor, si Dino buka bekal mie instan pakai kornet sama keju. Katanya biar fancy. Gue cuma bisa ngangguk sambil mikir ini anak emang beda aliran. Kemarin gue lihat kucing ngejar cicak. Tapi cicaknya malah balik ngejar, udah kayak dunia kebalik. Terus ada ibu-ibu di bus ngamuk ke sopir gara-gara AC-nya terlalu dingin. Katanya bisa masuk angin. Sopirnya sampai ngelirik ke spion kayak mau ngundurin waktu. Temen gue juga ada yang beli kopi 70.000 cuma buat update story IG. Nggak diminum, cuma dipoto dari 7 angle. Terus dibilang worth it. Naik Transjakarta tuh nyaman sih. Asal lo dapat duduk dan gak sebangku sama orang yang nyetel TikTok keras-keras. Gue sampai hafal backsoundnya. Kadang bangun pagi pun gue suka mikir ini hari apa. Pas sadar hari libur, malah ketiduran lagi sampai siang.